Hasil studi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap bahwa air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik berbahaya. Kok bisa? Bagaimana prosesnya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Kita bahas ya. Profesor Riset Oceanografi BRIN Muhammad Reza Cordova Kamis 17 Oktober 2025 menyampaikan, penelitian yang dilakukan sejak 2022 menunjukkan ada kandungan mikroplastik dalam setiap sampel air hujan yang diambil di Jakarta. Partikel-partikel plastik mikroskopis itu terbentuk dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia. Adapun mikroplastik ini berasal dari serat sintetis pakaian, debu kendaraan dan ban, sisa pembakaran sampah plastik, serta degradasi plastik di ruang terbuka. Mikroplastik yang terdeteksi berbentuk serat sintetis dan fragmen kecil plastik, terutama polimer seperti polyester, nilon, polietilena, polipropilena, dan polybutadiena yang berasal dari ban kendaraan. Rata-rata ditemukan 15 partikel mikroplastik per meter persegi per hari pada sampel hujan di pesisir Jakarta. Fenomena ini disebabkan siklus plastik saat ini telah menjangkau atmosfer. Mikroplastik bisa terangkat ke udara melalui debu jalanan, asap pembakaran, dan aktivitas industri, lalu terbawa angin dan turun kembali bersama hujan. Proses ini dikenal dengan istilah atmospheric microplastic deposition. Nah, ternyata siklus plastik itu tak berhenti di laut. Partikel-partikel ini bisa terangkat ke udara, beredar bersama angin, lalu kembali turun ke bumi lewat air hujan. Jadi, bukan air hujan bersifat racun, melainkan mikroplastik di dalamnya mengandung bahan kimia aditif dan menyerap polutan lain. Pertanyaan selanjutnya, dari mana sumber mikroplastik yang terkandung dalam air hujan yang turun di wilayah Jakarta? Jawabnya, ya dari aktivitas kita-kita. Gaya hidup urban modern memicu peningkatan kandungan mikroplastik di atmosfer. Dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa dan 20 juta unit kendaraan, Jakarta menghasilkan limbah plastik berjumlah besar tiap hari. Namun karena pengelolaan yang tidak optimal, sebagian sampah plastik dibakar terbuka atau terbawa air hujan. Nah, kalau hujan di Jakarta terbukti mengandung mikroplastik, bagaimana cara mengatasinya? Terkait hal ini, BRIN mendorong langkah nyata lintas sektor agar polusi mikroplastik tidak meluas. Salah satunya dengan memperkuat riset dan pemantauan mutu udara serta air hujan secara rutin di kota-kota besar untuk memetakan tingkat risiko paparan mikroplastik di daerah padat penduduk. Selain itu, perbaikan pengelolaan limbah plastik mesti dilakukan dari hulu ke hilir. Hal itu mencakup pengurangan pemakaian plastik sekali pakai, peningkatan fasilitas daur ulang, dan dorongan pada industri kecil agar menerapkan sistem filtrasi pada mesin cuci guna menahan pelepasan serat sintetis sebelum masuk ke lingkungan. Pihak industri juga mesti didorong agar berhenti menambah mikroplastik yang tak perlu ke dalam produk. Hal yang tak kalah penting adalah mendesain ulang produk agar mengandung lebih sedikit plastik, serta tidak melepaskannya ke lingkungan di akhir masa pakai. Sahabat Kompas, ternyata gaya hidup kita mengonsumsi bahan yang mengandung mikroplastik, ujung-ujungnya kembali ke diri kita. Mulai sekarang, yuk kita bijak mengonsumsi plastik agar bumi pun lebih lestari.